Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kami Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke teman-teman, hari ini sesuai dengan judul kita akan bahas sama-sama, yaitu nasihat-nasihat mentor saya yang bisa mengubah hidup saya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, jadi seperti di judul kita hari ini nasihat mentor gitu ya. Jadi saya ini udah punya mentor sekitar 6 tahun yang lalu. Beliau adalah mentor bisnis sekaligus mentor kehidupan saya gitu ya. Dan kalau Anda kenal, pasti kenal ya dengan beliau pastinya. Beliau pemilik channel Sukses Before 30 SP30 bernama Bapak Chandra Putranegara. Dan beliau ini sosok yang betul-betul banyak hal yang diajarkan kepada saya yang ini betul-betul mengubah hidup saya. Dan nanti saya akan sharingkan beberapa nasihatnya beliau, dan ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua juga di sini. Oke? Dan tulis juga di kolom komen nih teman-teman yang sudah punya mentor atau mungkin yang belum punya mentor, tulis di kolom komen ya. Oke? Jadi ini dia 5 nasihat mentor saya yang mengubah hidup saya. Yang pertama yaitu mentor saya mengajarkan bahwa kita harus walk the talk. Jadi walk the talk itu berbicara tentang kita bisa melakukan apa yang kita katakan. Oke. Jadi selama ini kalau mungkin Anda menasihati orang, men-sharingkan sesuatu kepada orang lain, Anda cerita, mungkin Anda mengerjakan bisnis tertentu, Anda menceritakan bagaimana caranya, ya kan? Satu kesimpulannya gitu ya, atau satu benang merah yang harus Anda sebelum Anda menyampaikan itu, Anda sudah lakukan belum? Ya, jadi ini yang diajarkan oleh mentor saya. Jadi walk the talk. Kita lakukan apa yang kita katakan, oke? Sehingga ini menjadi satu kebiasaan, menjadi satu habit gitu ya, bukan cuma sekedar ngomong doang gitu. Karena kalau orang ngomong doang itu banyak di luar sana, pintar bicara, pintar ngomong itu banyak sekali. Tapi yang pintar melakukan, yang pintar betul-betul menjalankan, mempraktekkan apa yang sudah dipelajari, itu jumlahnya lebih sedikit. Makanya dengan ini walk the talk ini sangat berdampak bagi hidup saya gitu ya. Sebelum saya ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman semua di sini, apa yang saya bahas di video ini semua itu karena saya sudah pernah melakukannya ya, itu karena saya sudah betul-betul menerapkan dan mempraktekannya. Jadi saya nggak mau apa yang saya katakan ini selalu menjadi cuman omong kosong atau apa ya, angin lalu gitu, sehingga nggak ada manfaat, nggak ada apa-apanya ya, oke. Jadi ini walk the talk sangat penting sekali. Dan ini ibarat apa ya, kalau kita bicara walk the talk itu kesimpulannya itu Anda bisa lakukan apa yang Anda katakan, dan Anda bisa katakan apa yang Anda lakukan. Jadi kalau Anda nggak bisa lakukan, so stop talking gitu ya. Bicaranya berhenti dulu aja. Karena apa? Karena percuma gitu. Kekuatan power dari pembicaraan Anda itu berbeda ketika Anda betul-betul melakukan. Oke? So itu nomor 1. Yang kedua teman-teman, yaitu nasihat mentor saya. Beliau mengatakan, janji adalah hutang. Wah, ini betul-betul saya ini paling susah apa ya? Kalau kita mungkin lagi seneng gini ya, lagi seneng, kita tuh mudah memberikan janji-janji manis gitu. Tapi kalau kita lagi terpuruk, mungkin kita tuh lebih susah, bukan lebih susah, kita mungkin lebih mudah untuk melupakan janji itu. Jadi ingat-ingat ini teman-teman, saya selalu diajarkan kepada mentor saya bahwa kalau kamu lagi seneng, jangan janji-janji yang manis, jangan janji-janji yang terlalu, yang mungkin Anda nggak bisa tepati. Sebaliknya, kalau Anda mungkin lagi terpuruk, kita mungkin lagi susah, kita mungkin lagi apa ya, mungkin lagi kesulitan, ya sudah, nggak perlu namanya janji-janji seperti itu gitu ya. Jadi janji itu seperti utang. Kalau kita nggak bisa menepatinya, berarti kita berhutang sama orang tersebut gitu ya. Saya pernah satu kali janji sama tim reseller saya ya, ini kesalahan saya di masa lalu gitu ya, kesalahan dan kelemahan gitu. Jadi saya sharing aja teman-teman, ini sebagai pembelajaran kita ya. Saya udah janji, wah pokoknya saya bisa jemput nanti di bandara gitu ya. Saya pasti nanti saya akan antar Anda sampai ke hotel, saya sediakan fasilitas, nanti intinya saya bisa jemput Anda di bandara di waktu itu di kota Surabaya. Dan akhirnya teman-teman, karena di hari H begitu padat, begitu betul-betul jadwalnya tuh begitu padat, dan saya betul-betul nggak bisa keluar dari, karena saya panitia di satu acara itu, panitia seminar ya, ini peserta seminar gitu. Jadi saya ini panitia seminar, tim reseller saya itu sebagai anggota atau mungkin peserta seminar.
saya janji kalau saya akan jemput, tapi saya ternyata nggak bisa memenuhi. Nah ini jadi satu, wah saya sedikit kecewa gitu ya, karena kecewa sama diri sendiri gitu, karena saya nggak bisa menepati janji. Nah padahal janji itu adalah hutang. Saya akhirnya berhutang sama dia, dan suatu saat kalau orang ini, saya janji dalam diri saya sendiri ya, dalam hati diri saya sendiri, saya berjanji kalau suatu saat orang ini pergi ke Surabaya lagi atau mungkin menemui saya lagi, saya akan jemput dia dan saya akan berikan yang terbaik. Ya itu karena saya sudah pernah berhutang sama dia. Oke. Jadi jangan berikan janji suatu janji, jangan berjanji kalau Anda nggak bisa menepati. Titik, udah. Oke. Kalau Anda memang susah menepatinya, udah nggak usah jadi dulu. Karena apa? Karena kalau orangnya yang Anda berikan janji tersebut mengharapkan sesuatu, mereka betul-betul berharap, lah mereka akan merasa kecewa kepada Anda. Oke. Jadi stop kalau Anda hari ini nggak bisa menepati, nggak usah janji apa-apa. Oke. Yang ketiga teman-teman, ini dari mentor spiritual saya gitu ya, yaitu Tuhan menciptakan kita karena satu tujuan. Wah ini kata-katanya bagus banget. Jadi selama kita hidup di dunia ini pasti ada tujuan yang mungkin Tuhan berikan kepada kita. Mungkin entah kita ini bergerak di bidang bisnis contohnya, mungkin bergerak di bidang kesehatan, mungkin kita bergerak di bidang medis, kita mungkin bergerak di bidang yang lain gitu. Seperti contohnya kita suka sama binatang, atau mungkin kita suka sama tumbuh-tumbuhan. Itu ada sesuatu yang ditanamkan oleh Sang Pencipta untuk kita. Apa yang kita sukai, apa yang menjadi satu pandangan buat kita, atau mungkin jadi concern buat kita betul-betul suka di bidang itu ada satu bagian di mana kita diciptakan untuk itu. Jadi kita harus menemukan teman-teman, kita tujuan hidup kita tuh ngapain sih? Kita tuh harus ngapain? Dunia ini, yang sementara ini, kita harus ngapain? Nah ini Tuhan menciptakan kita karena sesuatu hal. Jadi kalau Anda merasa hari ini sia-sia, Anda merasa nggak mendapatkan sesuatu, atau mungkin Anda nggak bisa memberikan sesuatu untuk masyarakat, untuk dunia sekitar, untuk lingkungan sekitar, mulai kita berpikir ulang, kenapa ya saya diciptakannya? Kenapa saya sebagai manusia ini saya bertujuan untuk apa gitu? Tuhan mau saya jadi apa? Nah itu pertanyaan penting. Oke. Yang keempat teman-teman, ini nasihat mentor saya dan mentor kehidupan saya juga, yaitu ayah saya gitu ya. Beliau selalu mengatakan memberi gitu ya. Jadi nasihat beliau selalu mengatakan memberilah, jangan berharap apa-apa, beri yang terbaik untuk orang lain. Nah memberi ini ada banyak motivasi teman-teman. Ada orang berharap memberi sesuatu karena ingin mendapatkan lebih, dia ingin memberi sesuatu karena ada kepentingan. Nah memberi yang tulus ini, atau memberikan yang terbaik dengan cara yang tulus, itulah yang paling itu yang paling tinggi gitu ya. Sehingga kita bisa belajar dari orang-orang seperti, kalau Anda tahu Mother Teresa, beliau memberikan hidupnya untuk orang-orang yang mungkin bisa dibilang dibuang di masyarakat, tapi beliau akhirnya mau gitu ya, memberikan hatinya, memberikan hidupnya untuk orang-orang seperti itu. Itu satu hal yang begitu luar biasa teman-teman. Sehingga memberi ini bukan cuma sekedar materi ya. Kita bisa sih memberi materi, boleh, gak ada masalah ya, memberi materi, memberikan semangat, memberikan nasihat, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu dan lain-lain. So memberilah dengan tulus, maka rezeki itu nggak akan kemana kok. Ya jangan berharap cuma rezekinya datang, tapi berilah dulu. Oke. Apapun nanti hasilnya Anda mau dapat rezeki atau mungkin Anda belum mendapatkannya, nggak apa-apa, teruslah memberi. Oke. Yang kelima teman-teman, ini juga nasihat dari ayah saya. Beliau selalu mengatakan hidup sederhana. Jadi apa yang saya pakai hari ini, apa yang saya gunakan hari ini, mungkin handphone yang saya pakai hari ini, lalu kehidupan seperti apa, makanan sehari-hari saya makan seperti apa, ya hiduplah sederhana. Karena kita ini punya banyak tanggung jawab gitu ya, bukan cuma sekedar untuk menyenangkan diri sendiri, untuk bisa diri sendiri ini bisa lebih bahagia, mungkin lebih bermewah-mewahan, bukan seperti itu. Tapi ayah saya mengatakan, kalau kamu dapat lebih, rezekinya lebih, harus memberi lebih. Ya kembali lagi ke memberi tadi, memberi lebih. Jadi hidup sederhana untuk apa? Ya untuk bisa memberi yang lain yang kekurangan, ya kan? Hidup sederhana untuk apa ya? Karena kita diciptakan ya memang kita lahir loh telanjang teman-teman. Kita meninggal tidak membawa apa-apa juga. So buat apa sih kita hidup? Maksudnya kita harus bermewah-mewahan, ya kan? Kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk hal yang nggak penting kan?
itu satu hal yang mubazir gitu. Jadi kalau kita hidup sederhana, kita bisa lebih membantu banyak orang, bisa berdampak buat banyak orang. Dan kita ini kan, Pak Vino kan saya pengen sukses, saya pengen jadi orang kaya loh. Betul, jadi orang kaya itu penting, tapi terlihat kaya itu nggak penting. Oke, jadi sederhana aja. Karena apa? Karena orang-orang yang betul-betul biasanya betul-betul tanda kutip mereka orang yang berkelebihan ya, mereka disebut orang kaya, mereka biasanya nggak pernah menunjukkan kekayaan mereka. Mereka biasanya hidup sangat sederhana. Anda lihat Bill Gates, Anda lihat Mark Zuckerberg, kaosnya, bajunya setiap hari yang dipakai casual, kaos casualnya itu biasanya pakainya sama terus. Harganya juga harga yang sederhana sekali, harga yang murah gitu loh. Jadi ini poin-poin penting yang diberikan kepada saya dan ini berpengaruh untuk hidup saya. Jadi gitu teman-teman, ini sharing saya. Semoga nasihat inilah yang bisa memberikan semangat buat teman-teman, bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat teman-teman, sehingga teman-teman bisa jadi manusia yang lebih sukses dan lebih bernilai, punya value, dan bisa menciptakan kehidupan yang berdampak buat orang lain. Oke, jadi thank you teman-teman. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, dan selalu salam hebat luar biasa.